Debut Viktor Gyökeres dan Benjamin Šeško di Premier League justru berakhir dengan nuansa anti klimaks. Publik yang sempat menaruh ekspektasi tinggi, menunggu ledakan kekuatan dua striker muda yang digadang-gadang sebagai predator baru di lini depan, justru disuguhi performa yang datar. Tidak ada aksi khas mereka, tidak ada duel fisik yang mematikan, tidak ada sentuhan klinis yang membuat kiper lawan terdiam. Semua seakan tenggelam dalam tekanan laga perdana di panggung terbesar sepak bola dunia. Padahal, sepanjang bursa transfer musim panas lalu, nama Gyökeres dan Šeško selalu menghiasi headline media. Keduanya dipandang sebagai simbol masa depan sepak bola Eropa. Gyökeres dengan reputasi tajamnya di Sporting dan Šeško yang sempat jadi rebutan klub-klub besar karena insting golnya di Bundesliga. Kehadiran mereka di Premier League bukan hanya transfer biasa, melainkan sebuah pernyataan bahwa klub-klub Inggris siap berinvestasi besar demi mesin gol baru. Namun, ketika lampu sorot sudah menyala dan sorak penonton bergema, performa mereka tidak sesuai naskah yang dibayangkan. Alih-alih memberi tontonan atraktif, mereka justru terlihat terjebak dalam ritme keras liga yang berbeda. Seolah Premier League ingin mengirim pesan sejak awal. Reputasi besar di luar sana tidak menjamin dominasi di sini. Dan bagi Gyökeres serta Šeško, debut ini mungkin jadi tamparan pertama tentang betapa brutalnya panggung sepak bola Inggris. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Rapor ketajaman yang menawan di klub lama membuat nama Viktor Gyökeres dan Benjamin Šeško jadi bahan pembicaraan panas di bursa transfer. Dua striker muda dengan reputasi mencetak gol luar biasa ini sempat disebut sebagai komoditas emas yang siap mengubah wajah lini depan klub manapun. Wajar jika kehadiran mereka di Premier League langsung menyalakan ekspektasi, seolah publik sudah bersiap menonton duel dua monster baru yang siap menaklukkan liga paling brutal di dunia. Dan benar saja, setelah sama-sama digaet oleh klub raksasa Inggris, panggung besar itu datang lebih cepat dari dugaan. Arsenal bersua Manchester United di pekan perdana Premier League 2025/2026 langsung mempertemukan Gyökeres dan Šeško di satu arena. Semua mata mengarah ke Old Trafford pada Minggu malam itu. Semua menanti siapa yang lebih dulu meledak. Apakah predator asal Swedia atau bomber muda Slovenia yang sedang naik daun? Namun, alih-alih pertarungan dahsyat yang dijanjikan, laga itu berakhir dengan anti klimaks. Gyökeres dan Šeško sama-sama gagal menunjukkan taringnya. Sorotan lampu yang begitu terang ternyata justru memperlihatkan sisi rapuh mereka. Premier League dengan ritme cepat dan duel fisiknya langsung memberi pelajaran bahwa reputasi tajam di luar negeri tidak otomatis berarti dominasi di Inggris. Bagi Arsenal, kekecewaan itu terasa lebih jelas karena Gyökeres dipercaya tampil sejak awal. Mikel Arteta memberikan panggung starter untuk mantan mesin gol Sporting CP itu. Tapi apa yang tersaji justru jauh dari harapan. Pemain dengan catatan 68 gol dalam 66 laga. Liga Portugal tersebut terlihat tersendat menghadapi tembok merah Manchester United. Setiap kali mencoba mencari ruang, ia selalu terjebak dalam bayang-bayang bek lawan. Angka-angka pun bicara. Gyökeres tidak mampu melepaskan satu pun tembakan selama 60 menit berada di lapangan. Kontaknya dengan bola hanya 21 kali dengan akurasi operan yang jeblok, 4 sukses dari 9 percobaan alias hanya 44%. Sang predator yang diharapkan menjadi pusat serangan justru tampak kehilangan arah. Hingga akhirnya Arteta menariknya keluar dan menggantinya dengan Kai Havertz yang dianggap lebih matang dalam memahami ritme pertandingan besar semacam ini. 5 menit setelah Viktor Gyökeres ditarik keluar, giliran Benjamin Šeško yang mendapat kesempatan. Ruben Amorim memasukkannya sebagai pengganti Mason Mount pada menit ke-65. Harapan publik Old Trafford langsung bergeser ke penyerang muda asal Slovenia itu. Namun kenyataannya dalam 26 menit waktu yang tersedia, aksinya masih terbatas dan belum mampu memberi gebrakan berarti. Meski begitu, catatan Šeško sedikit lebih baik dibanding Gyökeres. Ia setidaknya berani mencoba 2 kali melepaskan tembakan, meski keduanya masih melenceng dari sasaran.
Pencetak 27 gol dalam 64 laga Bundesliga bersama RB Leipzig itu juga berhasil mencatatkan 2 umpan kunci, memberikan secercah tanda bahwa ada potensi kontribusi nyata di lini depan setan merah. Tapi untuk benar-benar mengguncang Premier League jelas butuh lebih dari sekadar percobaan awal. Bagi Gyökeres dan Šeško, laga ini jadi pengingat bahwa mereka sedang melangkah ke panggung yang tak kenal kompromi. Harga selangit dan ekspektasi besar akan terus menjadi beban di pundak mereka. Apalagi di kubu rival, Liverpool sudah langsung tersenyum melihat gacornya debut Hugo Ekitike. Bandingannya jelas tak bisa dihindari. Meski berakhir pahit dengan kekalahan 0-1 dari Arsenal lewat gol tunggal Ricardo Calafiori di babak pertama, Šeško tetap menyebut debut ini sebagai momen yang ia syukuri. Bermain di Premier League, apalagi bersama klub impian seperti Manchester United, adalah langkah besar. Hanya saja, langkah pertama itu kini jadi pengingat. Jalan menuju status predator sejati di Inggris masih panjang dan penuh rintangan. Meski harus menelan hasil pahit di kandang sendiri, Manchester United besutan Ruben Amorim tetap meninggalkan sejumlah catatan yang patut dicatat. Kekalahan dari Arsenal memang menyakitkan, tapi kali ini setan merah menunjukkan wajah berbeda dibanding musim lalu. Ada perubahan karakter, ada keberanian baru dalam permainan, seolah Amorim mulai berhasil menanamkan DNA sepak bola atraktif yang ia bawa sejak hari pertama datang ke Old Trafford. United tidak lagi terlihat pasif atau mudah tertekan. Mereka bermain lebih agresif, lebih berlari, dan jauh lebih gigih dalam setiap duel. Intensitas pressing yang mereka tunjukkan membuat Arsenal beberapa kali kehilangan ritme. Para pemain United terlihat berani mengejar bola sampai ke sepertiga akhir lawan, bukan sekadar menunggu di area sendiri. Secara stamina jelas masih perlu adaptasi, tapi secara mentalitas, ini sebuah langkah maju yang penting. Gaya atraktif itu juga terlihat dari jumlah peluang yang mereka hasilkan. Sepanjang laga, United terus menekan Arsenal dan menciptakan lebih dari 20 percobaan tembakan. Masalahnya, ketangguhan David Raya di bawah Mistar membuat semua usaha itu sia-sia. Kiper asal Spanyol tersebut melakukan 7 penyelamatan gemilang, mematahkan peluang demi peluang yang nyaris membuat Old Trafford meledak. Di titik ini, yang kurang dari United hanyalah penyelesaian akhir yang lebih efektif. Wajah baru di lini depan pun cukup menjanjikan. Duet Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha menunjukkan sinyal positif meski debut mereka tak dihiasi gol. Cunha bahkan tampil komplit, berperan ganda sebagai kreator dan eksekutor. Transisi dari bertahan ke menyerang ia jalankan dengan mulus, membuka ruang bagi rekan-rekannya. Jika chemistry lini depan ini terus terbangun, United bisa punya amunisi baru yang berbahaya di pekan-pekan berikutnya. Di lini belakang, sorotan tertuju pada Leny Yoro. Bek muda asal Prancis ini sempat kesulitan tampil konsisten musim lalu karena cedera dan kondisi tim yang kacau. Tapi melawan Arsenal, Yoro menunjukkan kelasnya. Kaki kirinya sangat krusial dalam proses build-up, sementara ketenangannya dalam menghadapi tekanan membuatnya jarang sekali melakukan kesalahan. Statistiknya pun berbicara banyak. 100% kemenangan duel udara, 91% akurasi umpan, 12 aksi bertahan, 6 sapuan, 4 intercept, dan 3 tackle sukses. Untuk pemain berusia 19 tahun, performa ini jadi pertanda betapa cerah masa depannya di lini belakang United. Dengan laga tandang melawan Fulham akhir pekan depan, dan duel Carabao Cup kontra Grimsby pada 27 Agustus, United setidaknya punya modal optimisme untuk terus berkembang. Kekalahan dari Arsenal memang pahit, tapi bukan akhir dari segalanya. Justru ada secercah keyakinan bahwa United di bawah Amorim sedang menuju arah yang benar, lebih agresif, lebih hidup, dan lebih berani. Di laga melawan Manchester United, pertahanan Arsenal benar-benar dipaksa bekerja ekstra. Skema tanpa striker murni yang dimainkan Ruben Amorim membuat lini belakang The Gunners tak bisa bernapas lega sedetik pun. Total 22 tembakan dilepaskan United, 7 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Namun Arsenal membalas tekanan itu dengan mental baja dan resiliensi yang luar biasa. Para bek Arsenal tampil bak tembok hidup.
Mereka tidak ragu mengorbankan tubuh untuk menghalau setiap sepakan lawan. 8 tembakan berhasil diblok dengan Gabriel berdiri paling kokoh lewat 3 blok krusial. William Saliba menambah 2, sementara Ben White, Declan Rice, hingga Martin Zubimendi juga ikut berperan. Kemenangan tipis ini jelas bukan semata keberuntungan, melainkan hasil dari kerja kolektif yang penuh pengorbanan. Manchester United yang tampil menekan membuat Arsenal harus keluar dari zona nyaman mereka. Alih-alih dominan dalam penguasaan bola, The Gunners mengandalkan transisi cepat sebagai senjata utama. Dan di titik itulah peran Martin Odegaard sebagai kapten benar-benar terasa. Dengan 63 sentuhan dan 25 operan di sepertiga akhir, ia menjadi motor penggerak serangan balik. Driblenya yang sukses 3 kali serta 7 kali merebut bola menunjukkan betapa Odegaard bukan hanya kreator, tapi juga pekerja keras di lini tengah.